Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzari Kolbi Salam Alfari dengan NIM 12140070079. Kali ini saya akan menjelaskan jawaban ujian akhir semester saya pada mata kuliah Filsafat Dakwah. Jawaban yang pertama yaitu mengenai pohon ilmu dakwah. Pohon ilmu dakwah dalam jurnal berjudul Ragam Khitobah Ta'siriyah, sebuah telaah ontologis karya Dr. Aang Ridwan MAG. Pohon ilmu dakwah ini dijelaskan seperti yang pertama ada bentuk utama dakwah, yaitu pohon itu sendiri. Bentuk utama dakwah ini secara garis besar terbagi menjadi dua dimensi. Yang pertama dimensi kerisalahan. Dalam term Al-Quran disebut dengan bi'ahsan qaul, yang merupakan proses mengkomunikasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai Islam. Kemudian dimensi yang kedua adalah dimensi kerahmatan, yang dalam Al-Quran disebut bi'ahsan al-amal. Ini merupakan upaya mengaktualisasikan Islam sebagai rahmat, jalan hidup, atau jalan hidup yang menyejahterakan, membahagiakan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada macam inti bentuk dakwah, yang digambarkan sebagai dahan. Nah, macam inti bentuk dakwah ini terdiri dari irsyad, tabligh, tadbir, dan tatwir. Irsyad berarti internalisasi dan transmisi, tabligh berarti transmisi dan difusi Islam, tadbir berarti institusionalisasi atau pengorganisasian, dan tatwir yang berarti pemberdayaan dan pengembangan masyarakat Islam. Kemudian yang ketiga ada macam-macam fokus kegiatan yang digambarkan sebagai ranting. Macam fokus kegiatan di sini tergantung dari macam inti bentuk dakwah yang tadi, seperti irsyad. Irsyad ini berfokus pada bimbingan, konseling, penyuluhan, dan psikoterapi Islam. Kemudian ada tabligh yang berfokus pada khitobah, kitabah, dan i'lam. Kemudian ada tadbir yang berfokus pada pengelolaan kelembagaan seperti masjid, majelis taklim, pengelolaan organisasi dakwah, politik Islam, dan kerjasama organisasi Islam. Kemudian ada tatwir yang berfokus pada pemberdayaan pengembangan sumber daya manusia, ekonomi, maupun lingkungan. Kemudian soal yang kedua adalah sumber pesan dakwah. Sumber pesan dakwah terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama ini pesan yang dicari melalui penelitian empiris dan laboratoris. Nah, keduanya menghasilkan ilmu-ilmu sosial dan sains teknologi. Kemudian ada pesan yang bersumber dari wahyu, kemudian menjadi ilmu agama, yaitu Al-Quran. Ada juga hadis yang berperan sebagai pelengkap dan pendukung isi Al-Quran. Dan pesan yang kedua ini, sumber pesan dakwah yang kedua ini adalah sumber yang paling utama. Kemudian yang selanjutnya masih nomor 2 ini menjelaskan mengenai hakikat pesan dakwah. Nah, di antara wujud-wujud kebenaran hakiki atau al-haq adalah Islam dan syariah, ya, sebagaimana kebenaran hakiki yang datang dari Allah melalui malaikat Jibril kepada para nabi-nabinya dan sampai kepada nabi terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW. Nah, ada 10 maksud pesan Al-Quran sebagai sumber utama Islam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan hakikat 3 rukun agama Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Yang kedua, menjelaskan segala sesuatu yang belum diketahui manusia tentang hakikat kenabian, risalah, dan tugas para rasul. Kemudian yang ketiga, menyempurnakan aspek psikologis manusia secara individu, kelompok, maupun masyarakat. Yang keempat, ada
mereformasi kehidupan sosial kemasyarakatan dan sosial politik di atas dasar kesatuan nilai kedamaian dan keselamatan dalam agama. Kemudian yang kelima, mengokohkan keistimewaan universalitas ajaran Islam dalam pembentukan kepribadian melalui kewajiban dan larangan. Yang keenam, menjelaskan hukum Islam tentang kehidupan politik negara. Yang ketujuh, membimbing penggunaan urusan harta. Kemudian yang kedelapan, mereformasi sistem peperangan guna mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan manusia. Yang kesembilan, menjamin memberikan kedudukan yang layak bagi hak-hak kemanusiaan wanita dalam beragama dan berbudaya. Yang kesepuluh, membebaskan perbudakan. Yang selanjutnya adalah jawaban nomor 3 mengenai sendi-sendi hikmah dalam dakwah. Sendi-sendi hikmah dalam dakwah yang pertama adalah ilmu, yaitu sesuai dengan firman Allah dalam surat Muhammad ayat 19 yang menerangkan bahwa ilmu merupakan prioritas utama dan ilmu yang paling utama ialah ilmu dengan Allah sebagai ilah. Kemudian ada al-hilm atau sabar. Al-hilm ini bisa berarti akal atau dewasa, yang berarti orang yang halim selalu berhati-hati dan tenang ketika marah atau tidak membalas sekalipun meskipun dia mampu. Kemudian tidak tergesa-gesa, al-anah. Ini berarti melangkah dengan pasti dan berhati-hati, juga tidak bergesa-gesa. Lalu ada hal-hal yang harus diperhatikan. Seperti yang dijelaskan dalam jurnal yang berjudul Urgensi Dakwah Bil Hikmah pada Generasi Milenial karya Nur Al-Hidayatillah. Ini dijelaskan oleh Sayyid Qutb. Yang pertama adalah keadaan dan situasi. Keadaan dan situasi orang-orang yang didakwahi harus diperhatikan kondisinya. Kemudian ada kadar atau ukuran materi dakwah. Nah, kadar dan ukuran materi dakwah ini yang nantinya akan disampaikan itu harus sesuai dengan tingkat pemahaman mad'u atau penerima dakwah. Kemudian ada metode penyampaian. Nah, metode penyampaian di sini itu metode penyampaian adalah metode penyampaian materi dakwah yang harus dibuat sedemikian rupa agar menarik perhatian mad'u. Yang selanjutnya adalah pertanyaan nomor 4 mengenai perbedaan akhlak dan etika menurut filsafat. Nah, akhlak ini dari sudut kebahasaan berasal dari bahasa Arab, yaitu isim masdar dari kata akhlaqo yukhliqu ikhlaqan, yang berarti perangai, tabiat, kelakuan, kebiasaan, kelaziman, dan peradaban yang baik. Kemudian etika. Etika ini berasal dari kata etes dalam bahasa Yunani yang berarti adat. Etika dalam ilmu yang menyelidiki etika adalah ilmu yang menyelidiki baik dan buruk dengan memperhatikan perbuatan manusia sejauh yang diketahui oleh akal pikiran. Nah, kedua itu sudah terlihat cukup jelas perbedaannya. Namun ada lagi perbedaan yang disampaikan dalam jurnal lainnya. Perbedaan tersebut terletak pada dasarnya sebagai cabang filsafat. Etika bertitik tolak dari pikiran manusia, sedangkan akhlak berdasarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan tersebut disampaikan pada jurnal akhlak dan etika dalam Islam karya Syarifah Habibah. Kemudian pertanyaan yang terakhir, jawabannya itu adalah
hasil analisis kita mengenai filsafat dakwah yang disampaikan oleh Dr. Asep Sodikin. Nah, yang saya analisis kemarin pada pertemuan kemarin itu adalah filsafat dakwah itu merupakan pisau analisis yang bisa digunakan atau yang membahas terkait dengan dakwah dan persoalan dakwah. Nah, untuk menggunakannya kita harus berpikir secara filsafat. Seperti yang pertama ada yang namanya radikal. Radikal ini berasal dari kata radik yang berarti akar, yang mempunyai makna bahwa kita harus bisa memikirkan apa yang ada di balik lafaz atau teks. Kemudian yang kedua ada kritis. Kritis di sini yaitu berarti mempertanyakan pada sesuatu yang established. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya universal. Universal di sini memiliki arti bahwa filsafat dakwah ini memiliki cakupan yang luas untuk dibahas. Kemudian ada sistematis. Sistematis ini berarti dalam pelaksanaannya kita itu harus runtut, tidak boleh melewati atau melompati satu dua hal dalam berpikir. Dan kita juga harus berpikir sesuai dengan runtutan yang sudah ada. Kemudian ada hikmah menurut filsafat dan ulama. Nah, hikmah itu disampaikan bahwa artinya itu adalah orang yang memahami supranatural. Namun, menurut filsafat, hikmah itu berarti orang yang diberi kelugasan ilmu yang menjadikannya bijaksana. Kemudian menurut ulama, hikmah itu berarti sesuatu yang memiliki karomah atau ma'unah. Kemudian ada yang disebut dengan objek material filsafat dakwah. Yang menjadi objek material filsafat dakwah itu adalah sebagai berikut, yaitu manusia, pesan, lingkungan, dan Tuhan. Kemudian ada beberapa perbedaan mengenai filsafat dan sains. Filsafat itu berpikir secara logis. Kemudian sains berpikir secara rasional. Nah, perbedaan keduanya itu adalah sebagai berikut. Logis di sini itu merupakan hal yang tidak terikat oleh hukum alam. Berarti filsafat bisa diartikan bersifat logis yang merupakan hal yang tidak terikat dalam hukum alam. Sementara sains itu bersifat rasional yang merupakan hal yang terikat dengan hukum alam. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih juga atas perhatian kalian yang sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.